Oke teman-teman semua, mohon maaf kemarin ada kendala teknis ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kita ini siapa. Oke, jadi sedikit kita ulas kembali bahwa karena kita bukan siapa-siapa, jadi mendapatkan 1000 subscriber itu harus dengan perjuangan yang cukup keras ya. Apalagi kita orang yang memang tidak begitu memiliki bakat, yang akhirnya ya kontennya ya begini-begini aja gitu. Tapi nggak masalah. Seperti saya ini ya sudah saya bilang di video sebelumnya, mau ada yang nonton, mau enggak, itu enggak penting teman-teman. Pokoknya yang penting kita fokus ke konten dulu. Jadi untuk YouTuber pemula, usahakan kalian pastikan punya minimal paling tidak 100 video dulu. Ya, bikinlah fokus ke konten. Setelah diupload, lupakan. Gitu ya, itu kalau prinsip saya begitu. Jadi ketika kita sudah berfokus ke konten, maka kemudian views dan subscriber itu akan bisa kita lihat setelahnya di analitik video. Jadi untuk sementara waktu ini kita nggak perlu terlalu fokus ya, mau ada yang nonton mau enggak, biarkan algoritma YouTube itu memproses seluruh data di channel kita. Ya, mulai dari apa yang kita tonton, yang kita sukai, yang kita subscribe, yang kita komeni, dan seterusnya. Nah, di metadata itu nanti akan bisa disimpulkan apakah video kita itu cocok untuk calon penonton yang disuguhkan oleh YouTube. Jadi gitu teman-teman, kuncinya sebenarnya simpel sekali. Kemudian kemarin kita terpotong membahas tentang kita itu siapa. Maksudnya begini, kalau misalkan kita itu artis ataupun pejabat ataupun public figure, kita akan lebih mudah atau lebih gampang mencari pelanggan atau subscriber atau penonton, karena kita sudah punya nama, kita sudah terkenal. Siapa yang nggak kenal kita, misalnya. Tapi karena kita itu bukan siapa-siapa, ya kita berangkat dari nol. Siapa yang mau nonton video kita? Gitu. Tapi ya itulah, kembali lagi kalau kita berbicara mengenai rezeki ya, semua orang itu pasti memiliki rezekinya masing-masing. Yang penting terus berusahalah untuk tetap konsisten, jangan lupa berdoa ya, karena doa itu bisa mengalahkan semuanya. Misalnya ketika kamu nggak pernah berdoa, ternyata videonya sepi sekali. Setelah kita rutin berdoa, tiba-tiba rame. Nah itulah yang namanya rezeki ya. Tapi terkadang video kita awalnya rame, kita rajin berdoa malah sepi. Ya itu berarti itu yang terbaik gitu. Mungkin kalau video kita rame, nanti akan berdampak buruk ke belakangnya. Jadi kita positive thinking saja. Selanjutnya kemarin kita juga terpotong masalah AdSense YouTube ya. Jadi kalau konten kita itu biasa-biasa seperti ini teman-teman. Konten-konten ya pokoknya bisa dikategorikan konten biasa. Itu bagi hasil AdSense-nya itu kecil teman-teman. Kita bisa gajian per bulan saja, itu sudah top banget menurut saya. Karena ambang batas pembayaran di AdSense itu kan 1.300.000. Jadi kalau konten kita misalnya konten yang berkategori konten biasa seperti ini, itu bisa gajian per bulan saja sudah bersyukur banget. Jadi minimal 1.300.000. Misalnya kita YouTuber pemula, kalau kita hanya berfokus pada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, misalnya kita sudah sampai memenuhi syarat, kita sudah dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu kalau konten kita konten-konten biasa, kalau kita kalkulasikan dari awal kita bikin video, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi kuota, gaji pertama kita di YouTube itu kalau kita kalkulasikan nggak cukup untuk menutup semua operasional. Belum lagi kalau ada YouTuber pemula yang memang dia itu sampai beli kamera, beli ring light, beli segala macam peralatan untuk nge-YouTube gitu, dan tahu hasilnya itu ya miris gitu. Makanya balik lagi seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa jangan berfokus pada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau jangan berfokus pada monet dulu ya. Jadi sabar teman-teman, semua itu butuh proses. Kalau memang video kita itu nanti sudah banyak ya, misalnya kita punya 1000 video gitu, meskipun penontonnya itu biasa saja, tapi karena kita memiliki banyak video, akhirnya AdSense yang kecil-kecil itu akhirnya kan terkumpul. Apalagi kita bisa punya sampai 10.000 video. Walah itu meskipun bagi hasilnya kecil, tapi kalau kita punya banyak video, itu
bisa jadi besar. Apalagi penonton kita sampai ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai jutaan. Nah, itu mungkin waktu-waktu kita bisa memanen dari perjuangan yang kita lakukan sebelumnya. Namun ya kembali lagi, kalau kita pemula nggak usah mikir itulah. Fokus saja kalian bikin ide konten apa, pikirkan saja besok mau bikin konten apa. Saran saya begitu ya. Untuk urusan view, untuk urusan subscriber, udah itu urusan belakangan. Yang penting kita bikin video aja dulu. Dan yang jelas jangan sampai membebani diri kita ya. Kalau memang dirasa editing jadi beban, nggak usah diedit. Kalau memang dirasa perlengkapan YouTube itu jadi beban, nggak usah pakai perlengkapan. Adanya HP pakai HP. Editnya pakai apa? Nggak usah diedit. Rekam, upload. Udah gitu aja. Sampai dengan nanti seiring berjalannya waktu, pasti kita akan menemukan celah di mana kita akan tahu, oh ternyata untuk mengoptimalkan konten dan video di channel kita itu begini. Oh ternyata caranya itu begini. Oh ternyata begini. Nanti kita akan tahu dengan sendirinya. Kalau video kita sudah banyak ya, karena semakin kita berlatih setiap hari tentu yang ada kita malah pinter ya. Oke, semoga menginspirasi. Kalau memang bermanfaat, ya boleh diklik like-nya. Kalau memang tidak bermanfaat, anggap sebagai angin lalu atau hiburan saja. Terima kasih, sampai jumpa.